Selamat pagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan ya atau Dinas Kesehatan ya. Jadi 10 IQ ini indikator kinerja yang terukur yang saya adopsi dari KPI-nya WHO ya. Jadi lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia itu kalau mengukur IQ ya kurang lebih sama dengan 10 IQ ini. Jadi 10 IQ ini saya adopsi dari KPI lembaga-lembaga kesehatan internasional. Saya berharap 10 IQ ini nanti bisa dipakai oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan di berbagai kota dan kabupaten, dan kemudian dilacak realisasinya. Ya, karena saya di dalam video ini tidak hanya mencantumkan IQ-nya, tapi juga targetnya. Angka target yang ideal itu berapa. Nah, harapan saya kemudian kalau bisa Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan berani publish pencapaian 10 IQ ini di websitenya mereka ya, di website Kementerian Kesehatan itu saya nggak pernah melihat publikasi mengenai IQ, pencapaian IQ ya, termasuk dinas. IQ-nya nggak usah banyak-banyak, ya cukup 10 ini yang paling fundamental. Nah, kemudian tiap tahun dipublikasikan hasilnya, trennya membaik atau memburuk gitu kan. Jadi budaya akuntabilitas, budaya untuk berani publikasi IQ dan pencapaiannya itu harus ditumbuhkan supaya masyarakat bisa menilai kinerja Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan itu baik atau jelek gitu ya. Oke, mari kita bahas ya. Sebelum bahas, saya kenalan dulu sebentar ya. Nama saya Yodi Antareksa, ini saya seorang konsultan manajemen. Saya pernah sekolah S2 HR di Amerika dan penulis 12 buku ya. Yang paling bawah, yang paling penting itu teman-teman ya. Jadi kalau lembaga Anda, kementerian Anda, dinas Anda butuh konsultan IQ atau konsultan Renstra, penyusunan RJPM, RJPP, silahkan hubungi saya ya. Di email ataupun WA saya. Oke, saya tunggu ya WA-nya. Anyway, ini materinya bisa Anda download ya, gratis. Link downloadnya ada di deskripsi video ini ataupun di komen saya tampilkan. Dalam materi gratis ini Anda bisa melihat IQ dan target IQ untuk beragam kementerian dan dinas. Juga IQ dan target IQ untuk presiden, gubernur, dan wali kota atau bupati di Republik Indonesia ya. Video-video lain mengenai IQ lembaga pemerintahan juga ada di channel YouTube saya ya. Anda bisa kunjungi YouTube saya, channel YouTube saya, dan subscribe. Silahkan subscribe ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Inilah 10 IQ yang lazim dipakai oleh lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia ya. Tabel pertamanya IQ, kolom pertamanya IQ, kenapa penting, kemudian target ilustrasinya dan cara mengukurnya atau datanya dari mana gitu ya. Yang pertama paling penting itu angka harapan hidup ya. Targetnya di Indonesia ini sekitar 74 tahun. Kalau negara Singapura itu angka harapan hidupnya sudah sampai 84 tahun. Jadi kita kalah 10 tahun. Ya, Jepang itu bahkan 90 tahun ya. Jadi angka harapan hidup Indonesia kurang lebih baik lelaki maupun perempuan targetnya segini ya. Kalau di Indonesia angka harapan hidup perempuan lebih panjang ya. Sekitar 74-75. Kalau lelakinya hanya 72 tahun. Nah, kalau bisa semuanya nanti bisa di atas 75, ya at least kalau bisa kita itu sekarang hidup sampai umur 75 tahun. Ya, angka harapan hidup itu cara ngitungnya ini ya teman-teman ya. Tidak hanya yang tua yang meninggal, ada banyak bayi, ada anak-anak balita yang meninggal itu akan menurunkan angka harapan hidup nasional. Karena anak-anak yang meninggal itu akan dijadikan data juga, jadi dibandingkan di rata-rata nanti ya. Kalau yang meninggal yang usianya di bawah 10 tahun banyak banget, itu akan menurunkan angka harapan hidup. Karena akan mendowngrade rata-rata nasional ya, rata-rata agregatnya ya. Jadi angka harapan hidup ini tidak hanya melihat berapa orang-orang tua bisa bertahan hidup,
tapi juga makin banyak bayi ataupun anak muda, anak di bawah 5 tahun yang tidak meninggal, yang bisa bertahan, survive jangka panjang. Ya. Nomor 2, itu ya, jadi penting sekali angka kematian ibu itu ketika melahirkan ya. Jadi 180 yang meninggal per 100.000 kelahiran. Ya. Jadi jangan terlalu tinggi, ini termasuk tinggi sebenarnya, 180 per 100.000 ini ya. Angka kematian ibu ini sangat-sangat krusial ya. Kalau nomor 2-nya tinggi itu berarti mutu kesehatan di Indonesia kurang bagus. Nomor 3 juga, angka kematian bayi itu kalau bisa 16 per 1000. Kalau bisa di bawah 10 sih idealnya ya. Di bawah 10, 7 atau 8, ini masih 16, ini masih tinggi. Ya. Jadi nomor 2, 3 ini elemen dasar ya, basic health ya, jangan pernah abaikan ya. Kematian ibu sama kematian bayi ini sangat-sangat penting. Kemudian yang 4, prevalensi stunting balita ya, kalau bisa di bawah 14% di survei. Masih tinggi sebenarnya ya stunting balita ini, karena kekurangan gizi. Ya. Kemudian nomor 5 itu sangat penting ya, imunisasi dasar 95% balita. Penting, ya ini juga PR bagi Kementerian Kesehatan, sekarang ada sedikit penolakan dari masyarakat untuk imunisasi, untuk vaksinasi itu ya. Bilangnya imunisasi lah ya. Jadi ini kalau tidak dilakukan dengan lengkap, ketika dewasa bisa banyak penyakit. Kemudian nomor 6, ya jaminan kesehatan nasional ya 98% penduduk kalau bisa ikut ya data dengan BPJS ya. Kalau bisa ya, sekarang mungkin angkanya masih di bawah itu. Kemudian rasio tenaga kesehatan dokter 1:2.500, targetnya masih belum mencapai angka itu di Indonesia. Ya. Nomor 8, ya kalau bisa tingkat terakreditasinya 90% fasilitas kesehatan. Oke. Kemudian nomor 9, waktu tunggu ini penting ya, di rumah sakit RSUD, terutama RSUD kan di semua kota ada itu. Itu kalau bisa rawat jalannya jangan nunggu lebih dari 2 jam, itu berarti tidak efisien. Ya kalau bisa diusahakan selalu rawat jalannya itu masa tunggunya maksimal 60 menit, jangan lebih dari 60 menit. Kadang-kadang orang nunggunya sampai 3 jam, kasihan itu. Ya. Kemudian nomor 10, happy nggak dengan layanan RSUD, rumah sakit rujukan, RSCM, rumah sakit Harapan Kita, rumah sakit Darmais, happy nggak itu pasien-pasiennya? Rumah sakit pemerintah ya terutama ya, rumah sakit Kementerian Kesehatan kan sekarang banyak, termasuk di daerah RSUD itu. Ya, jadi inilah IKU untuk Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan ya. Jadi kalau dinas ya dilihat di kotanya, apakah angka-angka ini tercapai enggak? Ya, nah saya berharap semua ini menjadi ukuran Kepala Dinas Kesehatan, ukurannya Menteri Kesehatan, kemudian ditampilkan realisasinya tiap tahun. Oke, ini penting sekali ya teman-teman ya. Masih banyak IKU yang lainnya, ya misalnya kematian karena penyakit jantung, kematian karena stroke, kematian karena penyakit kanker itu juga bisa dilacak. Tapi kalau yang fundamental, yang sangat fundamental ya 10 ini saja. Ya. Saya berharap 10 ini dipublikasikan realisasinya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan atau di rumah sakit bisa menggunakan ini sebagai salah satu indikator kinerja utama. Sehingga masyarakat Indonesia makin sehat. Oke, sehat jasmani dan rohani. Oke, terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.